Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfita Sari. Di sini akan sedikit menjelaskan mengenai teori masuknya agama Islam ke Indonesia. Ada beberapa teori yang menyebutkan tentang proses masuknya Islam ke Indonesia. Itu yang pertama itu teori Arab. Pendapat yang mengemukakan bahwa Islam di Nusantara berasal dari Arab dikemukakan oleh Sir Thomas Arnold, Crowfoot, Naiman, dan The Hollander. Menurut Arnold, Komandel dan Malabar bukan satu-satunya tempat asal Islam, tetapi juga dari Arabia. Dalam pandangan Arnold, para pedagang Arab menyebarkan Islam ketika mereka dominan dalam perdagangan barat ke timur sejak abad-abad awal Hijriyah atau abad ke-7 dan ke-8 Masehi. Asumsi ini diperkuat oleh adanya fakta dari sumber-sumber Cina yang menyebutkan bahwa menjelang akhir perempatan ketiga abad ke-7, seorang pedagang Arab menjadi pemimpin sebuah pemukiman Arab Muslim di pesisir pantai Sumatera. Sebagian dari mereka dilaporkan melakukan perkawinan dengan wanita lokal, sehingga membentuk nuklis sebuah komunitas Muslim yang terdiri atas orang-orang Arab pendatang dan penduduk lokal. Menurut Arnold, anggota-anggota komunitas Muslim ini juga melakukan kegiatan penyebaran Islam. Dalam historiografi tradisional, terdapat 4 kesimpulan yang dapat diambil berkaitan dengan Islamisasi di Nusantara, yaitu yang pertama, Islam dibawa langsung dari Arabia. Yang kedua, Islam diperkenalkan oleh para guru dan penyair profesional, yakni mereka yang memang khusus bermaksud menyebarkan Islam. Dan yang ketiga, yang mula-mula masuk Islam adalah para penguasa. Dan yang terakhir, kebanyakan para penyebar Islam profesional ini datang ke Nusantara pada abad ke-12 dan abad ke-13. Yang selanjutnya, teori Persia. Pembangun teori ini di Indonesia adalah Husein Jayadiningrat. Fokus pandangan teori ini tentang masuknya Islam ke Nusantara berbeda dengan teori India dan Arab, sekalipun mempunyai kesamaan masalah Gujaratnya serta mazhab Syafi'inya. Teori Persia lebih menitik beratkan tujuannya kepada kebudayaan yang hidup di kalangan masyarakat Islam Indonesia yang dirasa mempunyai persamaan dengan Persia. Teori yang mengemukakan bahwa Islam di Nusantara berasal dari Persia disampaikan oleh Husein Jayadiningrat. Menurutnya, Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi di Nusantara yang berpusat di Samudra Pasai. Dia mendasarkan argumennya pada persamaan budaya yang berkembang di kalangan masyarakat Islam Nusantara dengan budaya yang ada di Persia. Teori Persia ini juga didukung oleh Muenz yang mengatakan bahwa pada abad ke-5 Masehi, pada masa Raja-Raja Sasanid, banyak orang Persia yang berada di Aceh. Dia mengatakan bahwa kata Pasai berasal dari kata Persia. Selain itu, Muenz juga berpendapat bahwa ketika Ibnu Battuta datang ke Aceh, terdapat 2 ulama yang berasal dari Persia, yaitu Tajuddin al-Shirazi dan Sayyid Syarif al-Syabhani. Untuk teori yang terakhir yaitu teori Gujarat. Teori ini dikemukakan oleh sejumlah sarjana Belanda, di antara lain Vicinapel, Snok, Horgonje, dan Mokete. Teori ini mengatakan bahwa Islam yang berkembang di Nusantara bukan berasal dari Persia atau Arabia, melainkan dari orang-orang Arab yang bermigrasi dan menetap di wilayah Hindia, dan kemudian membawanya ke Nusantara. Mazhab yang dianut oleh komunitas Muslim ini adalah mazhab Syafi'i. Pada saat yang bersamaan, teori mazhab ini dikuatkan oleh teori nisan, yaitu ditemukannya model dan bentuk nisan pada makam-makam baik di Pasai, Semenanjung Malaya, dan di Gresik, yang bentuk dan modelnya sama dengan yang ada di Gujarat. Karena bukti-bukti itu, mereka memastikan Islam yang berkembang di Nusantara pastilah berasal dari sana. Teori ini dikemukakan oleh sejumlah sarjana Belanda, antara lain Vicinapel, Snok, Horgenje, dan Mokete. Seorang sarjana Belanda lainnya, J. P. Mokete, berpendapat bahwa Islam di Nusantara berasal dari Gujarat. Kesimpulan ini diambil setelah ia mengamati bentuk batu nisan di Pasai, kawasan utara Sumatera, khususnya yang bertanggal 17 Zulhijjah
tahun 831 Hijriah. Batu nisan ini memiliki kemiripan dengan batu nisan di makam Maulana Malik Ibrahim yang ternyata sama bentuknya dengan batu nisan yang terdapat di Cambai, Gujarat. Dari berbagai batu nisan ini, Mukete berkesimpulan bahwa batu nisan di Gujarat dihasilkan bukan hanya untuk pasar lokal, tetapi juga untuk diekspor di kawasan lain termasuk Sumatera dan Jawa. Nah, itu tadi ada 3 teori yang dikenal sebagai teori masuknya Islam di Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.